Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik, alhamdulillah. Gimana duduknya, sudah nyaman kan belum? Sudah ya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang di sini sudah hadir untuk mengikuti konseling kelompok pertemuan kedua ya ini ya. Saya sangat senang sekali kalian bisa hadir di sini dan juga kalian sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan menyepakati tentang tipe kelompok, lalu harinya, jam, lalu durasi konseling kelompoknya, dan juga aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Oke, baik. Untuk agenda kita hari ini adalah langsung ke tahap inti ya teman-teman. Jadi nanti pada tahap ini kalian akan mulai bercerita tentang masalah kalian. Kita akan membahas permasalahan kalian semua, tapi nanti tidak semuanya dibahas. Jadi hanya ada satu yang kita bahas. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah ya, oke, baik. Karena semuanya sudah paham, tidak ada yang ditanyakan lagi. Sekarang mari kita berbicara lebih dalam lagi soal masalah kalian. Baik, sekarang saya akan memberikan kesempatan pada kalian untuk menceritakan secara singkat atau ringkas permasalahan yang sedang kalian hadapi ya. Dimulai dari Mbak Widya dulu. Jadi ini Bu, saya tuh punya masalah akhir-akhir ini sering menunda tugas itu karena kan di semester ini kan juga barengan sama skripsi, jadi tugas-tugas yang lain tuh nggak keurus itu loh. Terus apalagi tugas kelompok gitu kan, dan masing-masing juga kan kayak bingung sama skripsinya, jadi tugasnya itu ya nggak dikerjakan, cuma mepet banget sama deadline. Meskipun tugasnya misalnya 1 minggu sebelumnya, itu dikerjakannya itu besok berbulan. Berarti banyak tugas terus numpuk gitu ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke ceritanya Mbak Tia terlebih dahulu ya. Baik Mbak Tia, silakan. Jadi begini Bu, sama juga seperti Mbak Widya kan, karena akhir-akhir ini sudah semester 6 ya Bu, sudah masalah skripsi juga, jadi sering kayak menunda-nunda tugas gitu Bu. Padahal itu kayak sudah ada pemikiran untuk mengerjakan, tetapi kayak ini pasti gampang, pasti bisa nanti gitu. Jadi kayak sering menunda, terus juga waktu menunda juga itu sering juga menekan hati juga. Berarti menunda-nunda pekerjaan, terus kalau ada waktu luang itu lebih memilih main HP gitu ya. Selanjutnya kita akan saya lihat. Silakan Mbak. Kurang lebih itu sama masalahnya, karena semester akhir juga, terus sering gara-gara tugas juga. Nah karena saya tuh dulu pernah kayak langsung lihat desain gitu loh Bu, tapi untuk mengerjakannya itu nggak bisa fokus karena udah kebiasaan desain mepet, jadi kayak ide-idenya itu muncul pada saat mepet harinya itu. Jadi jauh-jauh hari itu kayak percuma, ujung-ujungnya di mepet hari itu tadi. Mepet itu maksudnya Hamin Sabtu gitu ya? Iya. Dari setelahnya itu langsung dimulin gitu. Iya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ceritanya Mbak ini terlebih dahulu ya. Jadi kurang lebih juga sama teman-teman dulu. Tapi saya itu juga kebingungan tuh kayak menentukan prioritas gitu loh. Mana yang harus saya kerjakan dulu. Terus juga nggak bisa kayak ini lebih banyak berarti ini yang jadinya mepet gitu harusnya. Tapi saya tuh nggak bisa kayak gitu loh. Jadi kayak bingung. Tugasnya itu kan ada 1 minggu kan semua matkul itu ada tugasnya semua. Jadi mana ya bingung gitu loh. Jadi permasalahan tadi semuanya hampir sama gitu ya. Kerjanya juga mepet, terus seperti Mbak Tia tadi malah lebih memilih scroll HP gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah
ingin kalian semua di sini menyepakati masalah siapa yang akan dibahas terlebih dahulu. Nah, masalah ini yang dibahas terlebih dahulu itu yang sekiranya kayak urgent gitu. Jadi kalian ini menyepakati permasalahan siapa yang akan kita bahas. Oke, baik. Pada saat kalian nanti menyebutkan permasalahan teman kalian, atau kalian juga bisa menyebutkan permasalahan kalian sendiri. Nanti dikasih alasannya juga ya, kenapa milih temannya atau milih diri sendiri. Langsung saja saya tunjuk ke Mbak Lilis terlebih dahulu ya. Pilih siapa sama alasannya apa? Kalau saya pilih saya sendiri Bu. Kalau terus soalnya tuh saya juga sering ya itu tadi Bu, apa kayak tak bisa tentang prioritas saya, jadi keteteran tersebut saya pilih. Berarti Mbak Lilis pilih dirinya sendiri ya, karena menurut Mbak Lilis itu urgent gitu Mbak ya? Bingung milih. Selanjutnya Mbak Zain, sebutkan alasannya juga ya. Kalau menurut saya sih Mbak Lilis juga ya, karena kan bingung prioritasnya mana. Kurang lebih kan hampir sama kayak saya. Berarti Mbak Zain pilih Mbak Lilis juga. Iya. Selanjutnya Mbak Ya. Sepertinya permasalahannya itu Mbak Lilis, karena beliau sama juga saya dan dia juga bingung untuk sama tugas yang dikerjakan. Berarti Mbak Lilis gitu. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Widya. Sama sih, saya juga memilih Mbak Lilis karena juga yaitu salah satu yang kesulitan yang saya alami juga kayak susah atur waktu gitu. Pilih Mbak Lilis, alasannya kenapa? Ya karena permasalahannya sama, karena saya juga mengalami untuk mengatur kesulitan mengatur waktu. Berarti semuanya di sini memilih Mbak Lilis ya. Bagaimana Mbak Lilis, apakah setuju? Yes. Oke, berarti permasalahan yang akan kita bahas ini adalah permasalahan Mbak Lilis terlebih dahulu ya teman-teman. Ya. Ya. Oke, baik. Karena tadi kita sudah menyepakati bahwa permasalahan yang akan kita bahas adalah permasalahan Mbak Lilis ya teman-teman. Oke, baik. Bisa diceritakan lebih lanjut Mbak Lilis tentang permasalahan yang sedang dihadapi? Iya Bu, bisa. Jadi saya kan sudah cerita kalau saya tuh sering menunda tugas dan juga nggak bisa kayak menentukan prioritas gitu ya. Jadi kayak gini loh Bu, biasanya itu kalau kasih tugas kan harus dihitung itu kan waktunya tugas itu saya itu ada tugas sendiri. Iya. Nah misalnya di sana itu ada tugas dari matkul A, itu tuh saya itu kan pasti tadinya masih minggu depan kan. Saya itu kayak nanti aja kan ada waktu. Iya. Akhirnya besoknya akan ketumpuk lagi sama hari Selasa karena ada cek matkul B, itu tugas lagi gitu. Nanti aja lah habis minggu lagi. Jadi gak sering gitu loh Bu. Jadi kan akhirnya sampai numpuk gitu. Terus ya waktu hari Minggu otomatis saya kan harusnya kerjain yang hari Senin dulu kan. Tapi kadang itu ada yang tugas A, B, C, A, B, C. Tugas dari Senin, Selasa, Rabu itu ada yang Rabu itu datanya dari Senin, ada darinya gitu loh Bu. Jadi amburadul terus ya jadinya mana dulu ya, aku bingung gitu. Jadi kayak hari ini itu kayak semua tugas itu berlangsung gitu loh. Hari itu kayak ya ada yang datanya masih Selasa atau Rabu gitu, tapi kayak panik banget di hari Minggu itu gitu. Setiap hari itu tugasnya atau mata kuliahnya itu ada satu atau dua? Ada satu Bu, setiap hari itu satu mata kuliah. Setiap hari satu, terus sudah dikerjakan, terus numpuk ke hari berikutnya. Iya, terus juga perluan kan skripsian atau Bu. Oh iya, sekarang skripsi. Iya, semester 6 skripsi, jadi kayak tugasnya itu tambah-tambah gitu. Sejak kapan Mbak Lilis mengalami hal ini? Sebenarnya kalau untuk menunda tugasnya itu sudah cukup lama ya Bu, semester 4 kayaknya. Tapi itu masih belum terlalu kayak sepanik semester ini Bu. Sekarang berarti dari semester 4 ke semester 6 itu berapa lama? 1 tahun atau berapa? Ya kurang lebih 2 tahun. Ya, 1 tahun. 1 tahun. Iya. Menunda-nunda tugas. Dalam situasi apa Mbak itu hal itu terjadi? Ya kalau ketika setiap harinya itu ada tugas gitu Bu. Jadi kayak seringnya saya tinggal apa gitu sih kayak ya itu tadi saya bilang nanti aja lah masih ada waktu. Jadi setiap ada tugas
hal apa yang dilakukan Mbak Lilis? Oh ya, saya kan itu lalu di jalan-jalan atau enggak di kamar itu ya scroll TikTok, scroll main HP gitu. Seringnya sih lebih ke main HP, ya. Kerjaan rumah gimana? Pekerjaan rumah masih saya kerja, misalnya kan paling pagi sebelum kuliah itu ya kalau pekerjaan rumah itu saya nggak keteteran sih, soalnya kayak cuma pagi sama sore aja. Misalnya pagi sebelum berangkat kuliah itu cuci piring gitu aja sih. Terus sorenya kalau biasanya jam 4 kan sambil mandi gitu, mau sebelum mandi ya nyapu, cuci piring gitu aja sih. Berarti yang dilakukan Mbak Lilis, hal yang dilakukan Mbak Lilis itu main HP, terus pergi keluar gitu ya? Iya, betul. Jadi Mbak Lilis ini menunda tugasnya itu sejak semester 4 sampai sekarang ya semester 6 ini, berarti 1 tahun gitu ya? Iya. Berarti situasi yang dialami Mbak Lilis juga pada saat ada tugas itu nanti dulu, terus lebih memilih main HP gitu ya Mbak? Iya. Oke, baik. Dari cerita yang sudah diutarakan Mbak Lilis tadi, apakah teman-teman di sini juga pernah mengalami hal yang sama? Pernah. Mbak Zain pernah? Gimana itu Mbak? Ya kurang lebih sama sih. Kayak misal kita udah niat gitu ya, udah ada laptop nih. Tapi kan HP itu kayak notifnya muncul gitu ya. Nah itu saya langsung ambil terus kebablasan kayak gitu. Padahal udah niat memang, terus akhirnya karena udah keasikan itu tadi saya Jadi ada notif HP, terus laptopnya ditinggal gitu ya Mbak? iya kadang sampai tiduran kayak gak kerasa gitu loh. Iya, main HP nggak kerasa ya Mbak ya? Akhirnya kan capek nggak fokus kayak gitu kan. Tertunda tugasnya gitu Mbak? Nggak ke itu dari Mbak Zain ya? Iya. Lalu kalau dari Mbak Widya sama Mbak Teh, apa juga pernah mengalami hal yang sama? Pernah sih mengalami hal yang sama, ya kurang lebih sama gitu. Kalau buka laptop terus habis itu ya cari materinya gitu kan. Nah kadang kita otomatis dari grup kayak kok rame, ya udah saya gabung aja ke join chat. Terus habis itu misalnya kadang juga tiba-tiba telepon gitu, ya udah saya ngobrol aja. Jadi iya, jadi tugasnya ya udah bagus aja kan masih ada yang besok gitu. Bisa numpuk gitu ya? Ya, terus mau mepet deadline ambil satu gitu. Kalau Mbak Teh? Karena juga sama kayak teman-teman kalau saya juga sebelumnya sama itu main HP dulu lah kayak berapa menit gitu, dan kayak nggak kerasa gitu pas waktu main HP dan ternyata kayak kebablasan. Oke, berarti teman-teman di sini juga hampir sama ya, mengalami hal yang sama seperti Mbak Lilis ini ya. Oke, baik, kita balik lagi ke masalahnya Mbak Lilis ya teman-teman. Menurut Mbak Lilis, apa sih kelebihan atau hal yang Mbak Lilis punya yang kemudian Mbak Lilis ini merasa bahwa Mbak Lilis ini bisa keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi? Itu kelebihan saya punya itu saya cukup sadar ya Bu ya akan kebiasaan buruk itu. Jadi saya tuh memiliki kesadaran bahwa menunda tugas itu hal yang buruk gitu. Jadi ada motivasi untuk keluar dari masalah. Berarti sebenarnya Mbak Lilis ini sadar gitu ya, tapi tetap dilakukan menunda tugasnya. Iya, Oke, dari sini apa sih kesulitan yang Mbak Lilis hadapi dalam menghadapi permasalahan ini? Ya, kesulitannya itu Bu, yang sulit menentukan prioritas itu karena ketika mengerjakan tugas itu terlalu dinanti-nanti dan juga tergantung mood mengerjakan. Dinanti itu maksudnya nanti dulu gitu ya, kayak bukan nanti tadi tugas Nanti itu ya Bu. Oke, apakah teman-teman juga mengalami hal yang sama di sini? Sama Mbak Widya sama? Iya sih sama juga. Sama juga. Oke, dari permasalahan Mbak Lilis ini, apakah Mbak Lilis mempunyai motivasi untuk keluar dari permasalahan tadi? Ya. Ada Bu, saya yaitu termotivasi untuk keluar karena ya permasalahan ini kan mengganggu keseharian saya juga. Apakah Mbak Lilis sudah pernah mencoba keluar
keluar dari masalah ini? Dulu sih pernah kayak membuat jadwal gitu. Jadi kayak seumpama hari Senin itu ada tugas ini saya tulis, tugasnya ini, terus jadwalnya ini, terus ya kayak Selasa tugas apa, jadwalnya kapan gitu, kayak tak tulis gitu Bu. Tapi ya nggak dijalankan dengan teratur gitu Bu. Jadi kayak meskipun sudah ada jadwalnya ya Bu, tapi kan kadang misalnya hari Senin itu deadline-nya itu masih minggu depan, saya depan. Jadi tetap aja kayak pada sudah mepet, maksudnya hari Selasa Rabu itu ada tugas lagi kan, tapi kan masih ada waktu untuk mengerjakan. Itu kayak nanti aja gitu. Tetap aja menunda itu kan. Berarti Mbak Lilis ini sudah pernah mempunyai usaha dengan membuat jadwal, tapi itu tidak terlaksana dan Mbak Lilis tidak konsisten mengerjakannya gitu ya? Iya, gitu Bu. Nah, dari usaha yang Mbak Lilis lakukan tadi, menurut kalian apakah usaha yang dilakukan Mbak Lilis ini efektif untuk menyelesaikan masalah ini? Sebenarnya itu sudah efektif ya, kayak sudah membuat jadwal, tetapi mungkin nggak bisa tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, makanya ya tidak konsisten, makanya tidak bisa menggunakannya dengan benar. Menurut Mbak Zain dan Mbak Widya bagaimana pendapat mungkin? Ini sih, kurang lebih kan saya juga pernah bikin jadwalnya. Tapi jadwal itu sudah saya bikin semenarik mungkin, sudah saya pikir kayak lama gitu. Tapi itu cuma berjalan 1 minggu aja. Kayak awal-awal gitu. Terus lama-lama itu ya udah kayak ngeremin jadwal itu tadi. Meremin waktu juga. Iya, kayak excited itu di awal aja. Iya, Konsisten juga, berarti sama ya? Iya. Apakah Mbak Widya juga berpendapat yang sama? Iya sih, sama sih. Saya juga dulu pernah kayak buat jadwal, jadi itu kayak waktu awal-awal, maksudnya kayak waktu senggang gitu masih bisa buat gitu. Tapi kan nanti lama-lama kan ya kita ketambah tugas-tugas yang lain, jadinya nggak bisa untuk membuat jadwalnya lagi gitu. Kadang tuh kayak gitu. Jadwalnya kayak keteteran gitu, Iya, distract gitu. iya. Dan kadang-kadang kayak kita udah nentuin nih jadwal kita hari ini ngerjakan ini, Iya. tapi kan kita nggak tahu nanti misalnya tiba-tiba ada apa gitu. Ngapain juga gitu ya. Berarti teman-teman di sini berarti memiliki pendapat, maksudnya pengalaman yang sama juga ya, pendapatnya sama sih, bahwa yang dilaksanakan di sini teman-teman juga sudah membuat jadwal tapi tidak terlaksana karena tidak konsisten juga ya. Oke. Saya kembali ke Mbak Lilis ya teman-teman. Menurut Mbak Lilis, apa sih hambatan Mbak Lilis pada saat melaksanakan usaha yang sudah dilakukan Mbak Lilis tadi? Yaitu tidak konsisten itu ya Bu. Terus juga ketika seperti yang Mbak Widya tadi kan di jadwal itu ada hari ini saya kerjakan tugas yang A gitu. Tapi saat mau mengerjakan yaitu kayak yang Mbak Zain juga alami, terdistract oleh HP atau kadang itu mau mengerjakan hari itu terus teman-teman WA kayak ayo ngopi yuk kesini, oh oke lah gitu. Jadi kayak oh ya udahlah nanti aja pulang ngopi dikerjakan. Ternyata setelah pulang ngopi itu aku capek kan dari teman-teman kayak ya capek, ya udah jadi ya apa keteteran lagi. Berarti nggak konsistennya karena apa gitu Mbak Lilis? Itu Bu, yang karena gampang distract oleh hal-hal yang lain gitu. Dari lingkungan teman-temannya Mbak Lilis, bagaimana Mbak pendapat teman-temannya tentang permasalahan yang sedang Mbak Lilis hadapi? Kayak teman-teman ya sama kan, Sama, seperti Mbak iya, Lilis juga. sama juga seperti teman-teman ini kan, jadi kayak ya gitu, mereka juga mengalami hal yang sama sebenarnya. Jadi kayak kita ya nggak ada yang bisa kayak motivasi gitu dari teman-teman, semuanya sama aja. Kalau kumpul misalnya ayo ngerjain gitu, dikerjain apa enggak Mbak kira-kira? Ada waktu ngerjainnya itu kayak misalnya dari 100% ya, kerjanya itu cuma 10%, 90% itu ngobrol, terus foto-foto atau apa gitu, seringnya itu gitu, macam apa gitu. Berarti sama saja. Iya, di situ ya. ada sebenarnya. Teman-temannya juga males dan tugas juga. Gitu. Iya. Oke, kalau di rumah Mbak Lilis, bagaimana tanggapan orang tua tentang tugasnya Mbak Lilis? Kalau orang tua sih ya cek aja ya, misalnya saya nggak pernah kayak cerita, aku udah tugas gini, terus kayak ya apa ya kayak ya maknya cerita gitu ya. Jadi orang tua nantinya ya emang saya ini nganggur ya pak, nggak pernah kerja itu nggak tahu apa gitu, apa cuma nanya aja gitu. Oke, baik teman-teman, apakah di sini kan pasti juga punya teman juga ya? Apakah teman-teman di sini temannya juga itu gimana Mbak
saya selalu ngecek teman saya udah ngerjain belum. Nah gitu dijawab belum. Jadi kayak saya ngerti oh ada temannya gitu. Ini sama aja itu ya. Di rumah nggak di kampus itu sama aja. Kalau Mbak Vidya dan Mbak Tia, Ya, sama. Teman juga sama kayak Mbak Zen gitu kan, kalau suka cari temen. Ya, Kalau temen. temen dia jadi temen kayak udah ngerjakan apa belum gitu. Kalau belum, ya udah saya nggak ngerjakan. Tapi kalau sudah, nah saya baru kayak oh deh sudah, jadi saya harus ngerjakan. Tapi kalau di rumah itu kadang mbak saya sih yang kadang kayak tugasnya cuma kita gitu, terus kayak dia nanti dikerjakan cuma malas. Tapi kalau orang tua sih kayak ya jarang sih kayak gitu. berarti kakaknya dukung gitu. Iya, iya. Menanyakan juga Iya. gimana tugasnya. Iya itu. Kalau Mbak Tia, Kalau sama juga seperti kayak Mbak Zen, kalau di luar suka lebih apa ya, waktu untuk mengerjakan di luar sebelum itu kayak beda gitu. Kalau di luar ya sudah, kalau dengan teman lebih banyak ngobrolnya daripada mengerjakan. Kalau di rumah kayak lebihnya tuh malah males juga. tidur kan ada kasur gitu ya. Iya kayak rasio itu juga teman atau banyak teman juga udah ngerjain atau belum, ternyata teman-teman banyak yang belum mengerjakan, jadi kayak lebih ke santai. Berarti teman-teman ini ya mengalami hal yang sama gitu ya. Kita juga malas, jadi kita ngikut malas juga gitu, nggak mengerjakan. Oke baik, kita kembali ke Mbak Lilis ya. Mbak Lilis, dari permasalahan yang sedang Mbak Lilis hadapi, sebenarnya apa sih akar utama atau hal utama apa yang ada di permasalahan Mbak Lilis? Itu sih Bu, lebih ke sulit mengatur waktunya sih. Sulit mengatur waktu. Jadi waktu untuk mengerjakan tugasnya, terus waktu untuk main-mainnya itu harusnya itu saya lebih apa ya, bisa untuk menentukan mana yang lebih penting gitu. Prioritas Iya, Oke, dari yang sudah Mbak Lilis ceritakan, tadi Mbak Lilis ini ingin mengurangi kebiasaan menunda tugas dan lebih ingin bisa teratur dalam menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Tugas tadi apa benar begitu Mbak? Iya, benar. Oke, agar lebih terarah, kita akan mencoba menyusun tujuan yang lebih spesifik. Misalnya kamu ingin bisa menyelesaikan tugas itu minimal H-2 sebelum deadline. Apakah itu sesuai dengan yang kamu harapkan, Mbak Lilis? Ya, ya Bu. Baik, ini kita akan menyusun tujuannya dan juga teman-teman di sini juga bisa mengikuti atau menyusun tujuan yang sama dengan Mbak Lilis. Nah nanti di situ kalian juga bisa tahu bagaimana cara menyelesaikannya juga gitu. Oke baik, di sini saya sudah menyediakan kertas, jadi nanti kalian bisa menulisnya di sini ya. Kita bagikan ya. Oke baik, saya fokus ke Mbak Lilis ya. Kalian juga bisa mendengarkan ya teman. Oke, di sini ditulis Mbak Lilis apa tujuan yang ingin Mbak Lilis lakukan. Berapa lama Mbak Lilis ditulis juga? Mungkin untuk seminggu depan. Seminggu depan. Jadi saya lakukan untuk seminggu ke depan. Jadi mulai besok aja ya. Besok ya. Untuk 1 minggu ke depan ya. Ya besok ya. Ya, saya tulis minimal sampai sebelumnya ini yang nomor 2 ya. Yang nomor 1 itu saya ketika ada tugas itu saya akan mencatat kayak yang buat jadwal gitu. Ya, Gak apa-apa ya, nggak apa-apa. Buat jadwal. Terus tugas, terus ketiga. Bapak. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, baik. Mbak Lilis, dengan apa dulu maksudnya? Gimana cara memulainya?
mungkin untuk besok saya akan mulai untuk ketika ada tugas, saya akan membuat jadwal dulu. Jadwal apa ini Mbak? Jadwal tugas. Jadi misalnya hari Senin itu saya dapat tugas, misalnya buat makalah, ya. Senin buat makalah, deadline. Misalnya ya harusnya deadline-nya itu hari Senin besok, tapi saya di jadwal saya itu saya masukkan buat hari ya dari Sabtu gitu, jadi biar ada waktunya gitu Bu. Oke, baik. Setelah membuat jadwal, hal apa yang akan lagi dilakukan oleh Mbak Lilis? Ya itu kan pasti jadwalnya kan nanti 1 minggu ya Bu ya. Misalnya Senin nanti deadline-nya Sabtu, terus Selasa saya buat deadline-nya Minggu gitu ya, tugas hari. Terus Rabu itu deadline-nya nanti Senin gitu ya Bu ya. Misalnya deadline-nya itu 1 minggu otomatis kan kalau Rabu ya tapi deadline-nya hari Rabu gitu. Tapi saya kan masukkan 2 hari. Terus ketika di hari kalau saya kerjakan hari tugas Senin itu berarti saya bisa kerjakan di hari Senin itu langsung atau enggak sampai ke hari Kamis. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu saya kerjakan tugas untuk yang hari Senin itu misalnya. Tapi kalau saya akan berusaha ya Bu, jadi hari Senin itu akan saya selesaikan di hari Selasa. Itu ya. Jadi dari Senin itu pokoknya saya yang harusnya deadline-nya hari Senin, saya harus selesai di hari Sabtu. Ya, jadi Lebih itu ya. Menyelesaikan tugasnya minimal hari 2 ya Bu ya. Terus juga ketika saya mengerjakan tugas itu, saya akan men-silent HP saya biar nggak terdistract. Terus juga di jadwal itu, oh ya sudah Bu, sudah saya tulis ya. Terus juga di jadwal itu saya akan membuat kayak waktu misalnya kan Sabtu kan tugasnya sudah selesai, yang hari Senin kan sudah ada deadline gitu. Itu saya buat untuk pergi jalan-jalan atau gimana gitu. Pada saat mengerjakan tugas itu dimulai pukul berapa Mbak Lilis? 6:30 Bu. 7. Ya. Sampai jam berapa itu? Sampai jam 7. Ya. Terus tadi dilakukan selama 1 minggu ya. Ya. Menurut kalian teman-teman, apakah yang dilakukan Mbak Lilis ini nanti akan bisa membantu menyelesaikan masalahnya Mbak Lilis atau apakah ada tambahan gitu? Mungkin ya kalau untuk hari pertama mungkin ya untuk 40 menit. Untuk hari berikutnya bisa ditambah menjadi 40 menit atau 45 lah. Gimana Mbak Lilis, apakah masukan bisa diterima? Bisa, terima kasih Mbak Teh. Jadi nanti siap misalnya hari pertama itu saya sudah berhasil 30 menit ya. Terus nanti hari berikutnya saya coba tambah mungkin 5 menit atau 10 menit gitu. Bagaimana teman-teman? Ya ada kayak harus cari posisi atau tempat yang nyaman yang sekiranya itu bisa membuat fokus. Jadi kan meskipun tadi sudah ada usaha untuk silent HP ya, kan tempat juga berpengaruh. Kalau misalkan nggak nyaman itu juga kita bakal nggak fokus. Ya, terima kasih. Kalau saya sih ini sih Kak, misalnya kan kadang kita harus dikasih tugas itu kan kadang lupa gitu kan. Nah mungkin kalau masih saat di kelas mungkin bisa saat dosen itu menjelaskan tentang tugas ini mungkin bisa dicatat di notes HP gitu agar kayak apa ya, keinget gitu. Terima kasih, ada sedikit masukan dari teman-teman. Bagaimana? Ya, ini saya tulis ya Bu, biar bisa lupa. Oke, baik. Melihat dari permasalahannya sedang Mbak Lilis ini, saya akan membantu menyelesaikan permasalahan Mbak Lilis ini dengan menggunakan teknik kontrak perilaku. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya kontrak perilaku itu apa. Ya. Jadi kontrak perilaku ini adalah kesepakatan tertulis antara dua pihak, yaitu konselor dan konseli. Maksudnya itu juga pemimpin dan anggota yang sedang akan diselesaikan masalahnya kan ya. Itu apakah semuanya sudah paham? Paham teman-teman? Paham ya teman-teman. Oke, baik, Mbak Lilis, di sini saya sudah menyiapkan kertas untuk menulis kontrak perilaku yang akan kita sepakati bersama. Nah, Ya, ini berarti saya isi ya Bu. ya seperti tadi ya Mbak Lilis, ada nama terus tanggal juga.
dibacakan lagi Mbak Lilis? Oke, saya akan bacakan ya Bu ya. Saya Lilis Valentina Nisa pada tanggal 2 Mei 2025 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal ini. Yang pertama, mencatat di not HP ketika dosen memberikan tugas pada hari itu. Yang kedua, membuat jadwal selama 1 minggu untuk jadwal tugas-tugas seminggu ke depan. Yang ketiga yaitu menyelesaikan tugas minimal H-2. Terus usaha saya dikatakan berhasil jika selama seminggu tugas-tugas saya terselesaikan dengan baik dan tidak mepet deadline. Apabila saya berhasil melakukan, saya akan mendapat kayak saya akan jalan-jalan ke mall atau ke tempat wisata gitu, atau ke street food di Masjid Agung untuk beli makanan-makanan yang saya suka. Oke, baik, Mbak Lilis bisa tangan di sini. Oh, iya. Oke, tangan juga ya. Oh iya Bu. Oke, baik. Di sini Mbak Lilis juga harus konsisten. Saya yakin bahwa Mbak Lilis ini bisa menyelesaikan kontrak laku yang sudah kita buat, dan juga saya yakin Mbak Lilis ini akan berhasil ya dalam melaksanakan hal-hal yang sudah kita sepakati tadi. Mbak Lilis juga harus bersedia saya monitor ya Mbak Lilis, agar saya itu tahu bagaimana perkembangan yang sedang Mbak Lilis lakukan gitu. Iya Bu. Nah, untuk teman-teman di sini juga kalian bisa mengikuti kontrak perilaku yang sudah kita yang saya ajarkan tadi ya, dimulai dari tujuan-tujuannya itu bagaimana, apa yang akan dilakukan seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham? Sudah. Oke, baik. Saya rasa pertemuan hari ini sampai sini saja ya. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya ya teman-teman. Oke, baik. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.